the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Iya. Bagus, kabar baik. Ya, Ustadz. Ya. Yang saya tahu Ustadz ini sudah dikenal di Batam ya. Ya. Batam itu mana? Kepulauan Riau ya. Ya, masuk Kepulauan Riau atau Kepri. Kepri ya, Kepulauan Riau, Ya. Batam. Terus Batam itu masyarakatnya seperti apa, Ustadz? Masyarakat Kota Batam itu pada umumnya adalah seakan-akan ini miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia ya. betul. Seperti saya kan sering ke Bali nih. Ya, Ke betul. Bali itu orang bule itu selalu bilang itu Indonesia itu mananya Bali. Nah, Ya. karena menganggap Bali itu negara ya, bukan di Indonesia, tapi Bali itu negara, terus Indonesia itu bagian dari wilayah Bali. Jadi kebalik. Karena orang bule itu selalu tujuan utama kan, destinasi utama adalah Bali. Tapi kalau Batam gimana? Bedanya Bali dengan Batam, karena saking tersohornya Bali, seakan-akan Indonesia itu kurang tersohor. Makanya Iya. seakan-akan para turis mancanegara Iya. itu lebih fokus menanyakan mananya Bali. Padahal Bali sendiri ada di negeri Indonesia. Beda dengan Batam. Ya, Nah, seperti ini. apa Batam? Ya, kalau Batam itu sangat luar biasa ya. Mm-mm. Dari macam-macam suku itu ada. Mm-mm. Ada Flores, Mm-mm. ada Jawa, Mm-mm. ada Chinese, Sunda, Sunda, Batak, Mm-mm. Bugis, Makassar, tumplek belet. Melayu, tumplek blek. Oh my Nah, god. itu. Juga termasuk orang Singapura juga banyak ya? Termasuk orang Singapura yang jadi wisatawan ya, Mm-mm. itu banyak hadir ketika hari-hari libur. Hari-hari libur Hari-hari dari libur. Singapura ke Batam. Ke Batam. Itu dari Singapura ke Batam itu mereka naik apa? Cukup naik ferry. Uh-uh. Nah, itu Ferry berapa jam? ferry kurang lebih cuman 45 menit udah nyampe. 45 menit Sikupang, Singapura. Bukan Sekipang, Singapura, tapi Harbour Bay langsung Singapura. Harbor Bay, Ya, keren Harbour Bay, ya. keren, ya. Harbor Bay itu kalau di Jakarta itu paling Marina Ya, Marina. Iya, Marina yang memang mau ke Pulau Seribu. Tapi kalau ini langsung dari negara ke negara kan? Langsung dari pulau itu ke negara. Ke negara Singapura, Iya, ya. Singapura, ya. Oke, Ustadz juga kadang-kadang ke Singapura? Belum pernah. Belum pernah ya, tapi Ya. Singapura sudah ini ya, baunya kan sampai sama Batam udah ini ya, udah masuk kayaknya Udah ya masuk, kan? udah masuk. Iya. Dan bahkan akhir-akhir ini perkembangan kota Batam dari sisi pembangunan sudah hampir susah nantinya itu membedakan antara Singapura dan Batam. Iya. Jadi untuk perkembangannya, Perkembangannya, ya, itu ya. infrastruktur apa Bang, kayak mall-mall kayak gitu, segala ya. Mall itu terkenal pertama, sebelum mall itu Batam terkenal dengan istilah kota sejuta ruko atau 1000 ruko. Ya, itu Kota sejuta ruko atau 1000 ruko. itu Batam. Iya, kayak mall-mall gitu ya. Belum mall, kalau mall itu menjamur kota Batam. Oh my Iya god, ya. Terus kan? orang-orang ini masyarakat Batam yang sudah bercampur aduk jadi satu itu juga selalu ke mall-mall tiap hari ya. Itu mall itu kayak jadi lahan wisatanya masyarakat kota Batam. Oh gitu. Sampai kayak gitu. Sampai seperti itu Sampai ya. sebegitu. Mereka Iya kan? liburan ke Ke mall-mall. mall. Karena Oh. fasilitasnya tempat-tempat untuk hiburan anak dan untuk refreshing sudah disediakan di mall. Ketemu relasi. Ketemu Ya, relasi. nanti saya misalnya ke Batam mau bikin konten, Ustadz bisa mendampingi Oh, saya. sangat bisa. Oke. Iya Terus kan? kontraknya berapa, Ustadz?
Nah, kalau kontraknya itu yang kita jadi rahasia kita berdua. Oke, di belakang ya kita Di bikin belakang kontrak kita ya. kontrak. Jangan diomongkan ke publik gak enak Betul, ya kan. betul, betul, Karena YouTuber kan memang sudah bergaji dolar Wis, ya kan. mantap. Iya, di Batam punya dolar sendiri nggak? Kayak Singapura kan punya Singaporean dollar. Batam punya dolar sendiri nggak? Ya tetap pakai rupiah paling ya. Pakai rupiah, cuman ada dulu salah satu pabrik tingkat internasional, McDermott itu dolar Amerika. Tapi sekarang sudah dialihkan ke rupiah. Karena Rupiah untuk lagi ya. menstandarkan. Nah, itu. Disetandarkan karena Ya. kan Batam masih Indonesia Ya, kan. masuk Indonesia. Mm-mm. Sehebat apapun Batam, terlebih dari mulai kepemimpinan yang pertama ya, itu maju terus nyampe sekarang wali kota Bapak Rudi itu ada masjid terbesar Di Batam? seluruh Sumatera bahkan. Seluruh Sumatera. Iya, seluruh Masjid apa Sumatera. namanya? Masjid Sultan Riyad Shah. Oh, Ya. Masjid Sultan Riyad Shah. Riyad Shah. Ya, berada di kota Sagulung Batuaji. Itu Tagunung. Sagulung Batu Batuaji. Aji. Ya, ini memang difokuskan gitu. Ustadz juga pernah ngisi di sana untuk keagamaan misalnya? Ada acara pernikahan, kebetulan saya juga untuk tausiah dan doa juga. Oh, masya Allah. Ya. Tausiah dan doa di sana pasti ya juga ini apanya amplopnya juga dolar kan isinya. Iya, ya udah nggak apa-apa itu jadi rahasia Ustadz. Jadi rahasia Makanya kita. Ustadz itu jadi apa namanya ya terkenal di Batam, tapi orangnya juga nggak sombong, ya kan? Sombong apa enggak nih? Nggak boleh jadi Ustadz sombong, ya kan? Terus Ustadz istrinya berapa? Rencana sih rencana, kalau sesuai dengan sunnah Rasul. Tapi Allah masih mentakdirkan satu aja cukup. Iya, satu cukup ya. Masya Allah, pinter sekali ya kan. Nggak boleh banyak istri, satu aja cukup Ustadz. Satu cukup. Iya. Karena mengingat gini, kadang ya, kita mengingat Rasulullah itu bukan hanya dari ucapan atau sabda beliau, tapi paling tidak dari kita pernah kebetulan kita sama-sama pernah di madrasah itu belajar tarikh ya. Iya. Rasulullah itu belum pernah menikah lagi selain Khadijah, kecuali Khadijah itu sudah meninggal. Terus? Ini perlu jadi catatan Oh, bagi berarti Nabi kita itu pernah menikah kan istrinya konon nih ini sejarahnya itu 9, bener nggak? betul, tapi Tapi itu setelah Hadijah. setelah Khadijah, Hadijah meninggal. setelah Khadijah meninggal, baru muncul Aisyah, baru muncul yang Hindun, lain-lain. muncul yang lain. Itu dibenarkan. Uh-uh. Makanya, apakah saya ada niatan begitu? Dulu ada, sekarang enggak. Kenapa? Ya kan? Kalau kita ini mengingat itu kan agama itu juga hasil dari inspirasi atau rasa. Ya kan? Ketika kita Inspirasi atau rasa. Iya, Ini yang membuat saya iya kan? tertarik ya, ya, ada terinspirasi akhirnya merasa apakah kita menginginkan istri kita nantinya tiada dulu. Nah itu begitu. Maka apakah nggak cukup bahagia kita dengan istri dan anak-anak yang begitu lucu. Nah itu begitu kan. Tantangan pasti ada, ya kan? Cobaan pasti ada. Fitnahan dari keluarga sendiri pasti ada fitnahan dari orang Iya, lain, iya kan? dari kan orang-orang kadang-kadang nggak punya musuh, tapi musuh itu tercipta dengan sendirinya Iya. yang ingin merusak rumah tangga kan bisa juga kan. Iya, kata Allah dalam firman-Nya itu sudah jelas. Kenapa? Hati-hati dengan anak dan istrimu itu, ya kan? Aduulakum, ada yang menjadi musuh, bukan musuh ya, ada yang menjadi musuh. Fahdharhum, hati-hati aja. Nggak boleh juga kita langsung membalas. Langsung memvonis, oh istri kita musuh kita, anak kita musuh kita, enggak boleh Ya, kan. Tapi kan kita juga harus hati-hati. analisa. Ya, hati-hati itu bisa jadi hati-hati cara membimbing. Iya. Hati-hati cara mengarahkan. Tapi kalau misalnya istri gak bisa diarahkan gimana Ustadz? Itu katanya ada Syekh Hajar Al Asqalani itu kan namanya Hajar Al Asqalani itu kan hajar itu batu itu yang sekeras itu ketetes air itu lama-lama lubang. Iya, lama-lama Masa berlobang. Iya. Ya. Masa istri nanti nggak bisa luluh? Iya. Nah, itu Masa kan hati kecilnya nggak tersentuh Nggak ya kan? tersentuh, betul. Iya. Oke. Kadang-kadang juga ada temanku nih curhat ini Ustadz, istrinya itu selalu berpikir negatif saja. Itu ya apa Ustadz? Ya, itu hal batas kewajaran. Karena otak seorang laki-laki, daya tampung, daya rekodnya
daya kemampuannya, daya nalarnya tuh beda jauh dengan perempuan. Udara dalam darahnya beda 20%. Udara dalam darahnya beda 20%. Powernya juga begitu. Beda. Kecuali emosionalnya, sehingga mengalahkan otak dan akalnya itu sendiri. Iya. Iya kan? Emosionalnya Ya. mengalahkan otak dan Otaknya akalnya. itu seorang perempuan, bukan hanya istri. Seluruh perempuan itu begitu. Oh gitu, masya Allah. Ya kan? Ya. Kalau kita turutin, ya kan, kita ngikutin arus, malah kita nanti seakan-akan Terbawa arus, gak jelas, ya. Apakah saya ini juga kayak istri ya? Waduh, mohon maaf, ya kan? Jangan-jangan nanti malahan kita terbawa ke sana, ya kan? Ya kita harus bertengger bagaikan elang yang tidak mengenal putus asa. Elang itu puluhan tahun terbang. Begitu paruhnya itu mulai nggak bagus, ya kan, udah mulai manjang, nggak bisa untuk matuk, dan kuku-kukunya begitu, elang itu biasanya bulunya brodol, itu akan tetap berupaya. Kata orang Jawa dulu itu meditasi, semedi, ia patok-patokkan ke batu hingga muncul generasi baru. Begitu juga kita. Maksudnya generasi baru generasi itu bulunya termasuk ini. Oh, paruhnya. Paruhnya itu Oh muncul my lagi God, sampai elang. begitu. Belajarlah dari elang. Oh yang my tidak God. pernah mengenal putus asa, sehingga burung elang itu burung yang dikategorikan usianya panjang berpuluh-puluh tahun dan regenerasi dari dirinya itu termasuk mengolah dirinya sendiri menjadi bagus. Masya Allah, ini filosofi yang filosofi bagus yang ya. bagus, Kita belajarlah dari elang. Dari ya. elang, ya kan? Yang mereka sudah si elang itu sudah paruhnya sudah mulai nggak kuat, tapi Ya. dia sadar terus bersemedi. Bersemedi, Terus ininya bulunya itu tumbuh lagi seperti lagi, itu. paruhnya bagus lagi, ya kan? Patahin malahan tumbuh yang Masya bagus. Allah, Itu banyak sampai kayak filosofi-filosofi gitu. yang saya dapatkan dari Ustadz Harun Ar-Rasyid ya, Yes. yang memang sahabat kecil saya waktu di kampung. Aslinya mana? Asli dulu dusun itu Karanglo sebelum berubah jadi Banyuwangi sekolah. kan? Banyuwangi. Ya, Banyuwangi, Kecamatan Serono, ya kan. Iya, Kemudian kenapa kok sampai ke Batam ya? Dulu cita-cita memperbaiki ekonomi. Ternyata di sana melihat kondisi sosial masyarakat Batam waktu itu katakan masih kelabu. Yang ada beberapa agama tapi belum menyentuh, ya, belum menyentuh. Setelah teman-teman saudara kita, tokoh-tokoh kita yang sudah juga almarhum mengajak kita masuk ke Persatuan Mubalik Batam, dengan dakwah teman-teman ini secara organisasi ataupun individu mulai ada perubahan. Iya, Masya Allah. Mulai ada perubahan. Jadi masyarakat Batam sudah mulai ngikis sesuatu yang memang dianggap masih tabu atau masih ortodok, itu kan dikemas dengan ada orang-orang baru seperti Ustadz yang bisa mengembangkan ilmu di sana, juga bersosialisasi, bermasyarakat, dan banyak hal yang diperlakukan perlakuan Ustadz di sana seperti dakwah di berbagai wilayah-wilayah Batam yang sampai wilayah-wilayah terpencil. Pernah nggak di wilayah yang paling kecil di Batam? Pernah. Di sudut mana itu? Di sudut yang namanya Pulau Bulang Kebam ya. Kebetulan Bulang Kebang. Bulang Kebang. Bulang Kebam. Oh, bulan Kebam. Bulan Kebang. Ya. Nanti akan saya cari Bulang di atau YouTube. Bulang Kebam ya. Iya. Kebetulan diundang oleh Pak Wali dari Wali kota. Ya. Seluruh camat dan kepala sekolah juga lurah seluruh kota Batam ya menyampaikan hal-hal risalah tentang Islam ya. Tapi yang kita sampaikan rata-rata adalah tentang bagaimana bersosial masyarakat dengan baik dan benar, bernegara dengan baik dan benar, sehingga nantinya masyarakat tidak terjebak dengan istilah bahasa agama tapi tidak agamis. Iya, bahasa agama tapi tidak agamis. Ini menarik lagi nih. Ada unsur edukasi juga di sini. Edukasi. Jadi terjebak dalam bahasa agama tapi tidak agamis. Contohnya gimana? Contoh ya, tapi tidak kita mengarah ke dalam, paling tidak ya kan. Dengan style kita, dengan penampilan kita, ya kan. Padahal ketika kita mengarah ke hukum syariat, ya kan. Contoh misalkan yang paling gampang, satru auratur rajuli baina surati warubah.
aurat laki-laki itu yang terpenting kan tertutup pusar dan di bawah lutut sudah. Dan mereka itu dikatakan kadang-kadang, wah ini kurang agama, ini kurang sopan. Makanya Kurang syar'i. Kurang syar'i. Heeh. Padahal Nabiullah Ibrahim secara signifikan telah memberikan contoh ketika manasik haji. Oh iya, Dari- pakai cuman baju. Ya, cuman sebatas itu ya Ya. kita membahasnya nanti kita nggak mau menyinggung. Ya, nggak menyinggung kelompok-kelompok lain yang memang Sehingga ini menjadi pelajaran karena kita di madrasah dulu kan diajari hal yang demikian. Batasan aurat laki-laki, batasan ini. Dan waktu sebelum Batam ini belum ada pergerakan teman-teman untuk syiar, Iya. baik itu secara organisasi ya, secara organisasi. Ini sampai ada istilah Batam, bila Anda tiba, Amoy menanti. Batam. Bila Anda tiba, Amoy menanti. Amoy menanti. Amoy itu saya ya. Amoy itu cewek Chinese muda. Oh my god. Saking tidak harumnya Batam. Iya. Gitu kan. Tapi setelah Itu ada konotasi negatif. Ya. konotasi negatif, sampai ketika pernah saya ini turun dari kendaraan pulang kampung itu di Batam. Gimana Batam? Katanya begini, katanya begitu. Saya katakan Batam itu saya cemburu. Jealous ya. Ya. Kenapa? Karena belum ada dakwah kayak seindah dan tertata sedemikian mungkin bagus kayak kota Batam. Sehingga mohon maaf Abdullah Gimnastiar ya, siapa Abdullah Gimnastiar itu dulu mengawali dakwahnya itu terkenalnya di Batam. Terkenalnya Di Batam. Agim. Iya, Agim itu di Batam, tidak Sahabat saya. Iya, Oh itu. my god. Itu ya. di Batam ya, di Iya. Muka Kuning. Ya, makanya sekarang pondoknya Di pun- Muka Kuning. Iya, di Muka Kuning, kawasan industri. Oh iya. Ya, jadi begitu. Ya tuh, sehingga teman-teman setelah dakwah apa yang terjadi? Kota Batam ada istilah, ya kan? Batam. Kalau dulu bila Anda tiba, Amoy menanti atau menunggu, sekarang Batam bila Anda belajar agama, taat ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak perubahan, baik itu dari agama Islam ataupun agama-agama yang lain sekarang sadar, ya kan? Makanya Batam itu bisa dikatakan atau bisa dijulukin miniaturnya Tur Indonesia. Wow. Ya kan? Terus untuk masalah religi ya, agama kan tadi kan Ustadz Harun kan nyampaikan kalau itu kan dakwah-dakwah Islam. Terus gimana dari non Muslim kayak Hindu, Buddha, Kristen, apa di sana juga ini saling tegur sapa, saling Bhinneka Tunggal Ika, itu saling menghormati juga ada nggak? Ya, kita sebagai Muslim memang harus berani mengawali ya. Saya kayak pribadi itu di lingkungan itu banyak saudara sebangsa kita yang lain agama itu malahan manggil saya itu Pak Ustadz, dari anak-anaknya sampai yang tokoh-tokoh pendetanya. Dan kenapa? Ya karena kita ini berbuat secara tasamuh, mau merangkul, sehingga kota Batam pun mulai adem, Mulai harum ya, harum, bagus. ya kan? Nah itu kayak gitu, ya kan? Jadi intinya saling menghormati, saling merangkul. Iya, saling merangkul. Ya pokoknya menganggap saudara. Karena kan semua agama punya ini yang sama kan, tujuan yang sama nantinya. Cuman kan kita kalau dalam Muslim kan agamamu, agamaku. Pokoknya kita saling menghormati kan gitu. Lakum dinukum Waliyadin. waliyadin. Iya betul. Cuman ya bekal kita karena kita Muslim ada yang namanya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu apa? Adalah saudara sebangsa setanah air. Betul. Ada, kalau belum cukup itu kan ada ukhuwah insaniyah atau basyariah. Kita ini kan saudara sesama keturunan Nabiullah Adam. Iya betul. Nah itu kan. Apa? Ukhuwah Insaniyah. insaniyah atau basyariah, ya kan? Basyariah. Basyariah. Ya kita ini kan dari kakek yang satu, nenek yang Satu, Nenek yang ya. satu, Adam apalagi? dan Hawa. Adam dan Hawa Iya. sebagai Muslim. Semua kita saudara. ya kan. Kalaupun itu nantinya belum cocok ya, paling tidak kita ini kan makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa benar-benar. ta'ala. Masya Allah bagus sekali. Nah, itu. Eh, Jadi
ketika kita ini mengetekahkan begitu itu sampai ada yang bilang, ini tidak saya sebutkan ya, ini daripada non muslim. Seandainya para ustadz itu kayak Ustadz Harun, bahagia hatiku itu. Bahagia ya. Bahagia hatiku. Jadi bisa Sampai merangkul demikian. semua, Iya. saling tegur sapa, adaptasi, Adaptasi. nggak saling memojokkan. Oh, nggak ada. Iya. Di Batam Kan saya sekarang. di channel saya itu juga ada di konten saya yang Ya. Judulnya War, ya perang. Perang. Beda agama, perang. Beda agama perang. Sama agamanya, beda kelompoknya, perang. Ya. Ya, untuk apa? Nah, kayak gitu gimana Ustadz Harun menyikapi ini? Nah, itu begini ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hampir tiap tahun itu mengalami peperangan ya. Peperangan. Peperangan ya. ya kan. Ini bukan mendiskreditkan Rasul, tidak. Ini jadi pelajaran bagi kita. Allah menyinggung la ikraha fiddin. La ikraha fid. Iya, la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya kan? Sungguh telah benar itu petunjuk, maksudnya agama. Jika kita perang antar agama, bukan seagama ya, ya kan? Apakah kelompok yang kita perangi atau memerangi kita ini sempat berpikir apakah Islam itu bagus atau tidak? Ya kan? Nggak sempat berpikir. Nggak sempat berpikir. Iya. Tapi ketika kita ini ikut anjuran wajadilhum billati yang coba berdiskusi dengan cara yang bagus, maka ketika ditanya orang-orang yang memerangi Rasul dan sahabat waktu itu, gimana sih Muhammad itu menurut sampean, ya kan? Agama Muhammad itu nggak pernah bohong, ya. Agama Muhammad itu nggak pernah dusta. Loh, kalau begitu benar, ya kan? Apa yang terjadi? Cuman tanya, agama Muhammad itu menuhankan Tuhan berapa? Tuhannya cuma satu. Waduh, nggak cukup kak. Ketika satu katanya. Iya. Kita aja yang banyak Tuhan nggak cukup. Begini, secara teori memang iya, tapi Secara akhirnya, teori. Kok teori, cuma satu sih? kok cuma Aku satu aja sih? Tuhanku 3, 4 atau 5 nggak cukup. ya. Tapi ketika berpikir ulang, begini, ketika kita punya Tuhan lebih dari satu, ketika kita punya juragan, kayak Master Bro, Master Ali, YouTube Iya. Indonesia, Iya, kan, YouTuber Indonesia. Ternyata Master Ali ini ada 4, masing-masing memerintahkan dengan urusan yang berbeda yang diperintah satu. Iya. Berabe bukan berabe, tapi kacau. Iya, betul, betul. Akhirnya itulah ketika agama ini dibawa ke peperangan, akhirnya nggak sempat Memikir. berdiskusi. Iya. Makanya Rasulullah bukan salah, tapi contoh yang dibawa oleh para wali, para aulia, Iya. wali 9 di Indonesia itu hasilnya sungguh menakjubkan Luar biasa. Tanpa peperangan. Masa Ya, malah kan? diinkludkan di situ kan ada budaya, seni. Itu Iya. Gimana? Masukkan Ustaz. Sebetulnya budaya itu dari yang lama tidak dihapus. Suatu contoh ketika orang-orang Kudus, ya kan, itu menghormati yang namanya sapi waktu kan Sapi, masih Hindu ya, ya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ha. Begitu terjadi korban, tetap disembelih tapi yang mirip sapi kerbau. Nah, itu. Yang mirip sapi. Iya, tapi kerbau sampai sekarang. Iya, di Kudus ya. Iya, di Kudus itu Oke. dilestarikan sampai kenapa? Sampai sekarang sekarang begitu toleransinya umat Islam itu nyampe demikian. Nah, itu pelajaran Di Kudus pelajaran- waktu itu lebih condong agamanya apa? waktu itu kan masih Hindu Buddha ya. Oh iya, Iya, Hindu Buddha. Ya sebelum Islam masuk. Sebelum mungkin ya. Islam masuk. Tapi cara ininya adat dimasukkan, dan dimasukkan. agama dimasukkan juga di situ Di dengan cara itu. Dengan ya. cara itu. Akhirnya terjadi kerukunan nyampe Ya, sekarang. guyup rukun. Sampai dijadikan itu local wisdom. Iya. Ya, atau kebijakan lokal ya yang Ya, selalu- kebijakan Iya. lokal. Yang luar biasanya lagi ternyata belum adalah sejarah yang membuktikan ketika Islam disiarkan dengan cara yang bagus, ternyata para wali atau para aulia itu diawali oleh Sunan Ampel dan sunan-sunan yang lain sebelumnya, itu membuat Indonesia itu diacungkan jempol. Ya, kenapa? Karena tidak ada balas dendam dan Indonesia sekarang itu Muslimnya tuh terbanyak dibandingkan Saudi Arabia sendiri. Keren banget. Jadi Kudus ya. Oh, di Masya Indonesia Allah. akhirnya berhasil Iya. di Indonesia ini adalah
mana penduduk Islam terbesar di Arab atau di Saudi Arabia, di Timur Tengah atau di Indonesia? Berapa persen, Ustaz? Masya Allah, kalau dibandingkan itu Saudi itu cuma 28 juta, itu pun ada beberapa sekte. Iya, Di sekte. Indonesia ini baru NO-nya aja itu sudah 100 sekian juta. Ya itu Belum ya. Muhammadiyahnya, belum yang lain. ya kan Nah, banyak kan. nah, Itu makanya akhirnya para masayih di Mesir dulu, Masaye. masayih para syekh ya, para Heeh. masayih. Dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mm-mm. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Betul. Dulu Syekh Soleh Darat Semarang ya. Iya, sosok Nah itu darat. pada berguru ke Timur Tengah, ke Mesir, Uh-uh. ya kan. Tapi sekarang kita menyaksikan di siaran televisi mereka itu jangankan beda kelompok ya. Iya. Ada salah satu negara itu Somali itu pahamnya itu adalah satu faham, Mm-mm. yaitu berantem masyarakatnya dengan pemerintahnya, hancur-hancuran. Hancur ya, Iya. padahal satu Faham. satu faham, faham. ya. Nah, itu. Gimana kalau pluralistik kayak Ya. Indonesia seperti ini ya kan? Akhirnya ya kan sampai ada tokoh Indonesia itu diminta meeting Zoom untuk menyampaikan bagaimana menciptakan kerukunan kayak di Indonesia. Kami ini satu faham, berantem. Apa jawab pakar ini saya nggak sebutkan. Seandainya kalian itu punya mirip-mirip aja walaupun tidak NO, tapi polanya, daya berpikirnya, cara bernegara, beragama, bersaudara sebangsa kayak NO. Insya Allah kalian akan rukun. Itu Masya nyampe Allah. luar biasa. Ustadz, ini apa namanya, perbincangan kita, diskusi kita itu Ya. udah mengembang. Nanti mungkin ada session kedua ya. Session kedua. Iya. Ya. Ini nanti. Insya Allah. Iya. Ini nanti saya datang kedatangan tamu spesial ini, saya bangga sekali dan saya senang sekali Ustadz. Dan Ustadz gimana? Ini kan sekarang datang ke Jember nih dari Batam jauh-jauh nih, Jauh-jauh, ya kan? ya kan? Itu kesannya gimana? Ketemu sahabat lama, kan saya sahabat lama, teman masa kecil, teman satu kelas, tapi saya paling bodoh dulu kan, Ustadz paling pinter kan, nilainya 9 terus kan, saya nilainya 5,5 atau 6 kayak gitu, ya. Seorang pejuang sejati itu tidak dari angka-angka, ya kan? Tidak nominal Tidak angka-angka dari ya. angka-angka. Oke. Banyak kok yang tidak dari anak sekolahan itu sukses banyak, ya kan? Di Banyuwangi ada namanya itu Kiai Matlak, tapi kiainya materi, mereka dia tidak sekolah itu. Iya, nggak sekolah, iya. Terkaya di Muncar ya. Terkaya di Muncar orang Madura ini. Ustadz, masih ingat nggak teman kita namanya ini Muhammad Muslim atau Ya. kan sekarang jadi lurah, Jadi namanya lurah, jadi lurah Pak Bubur ya. Bubur, ya Itu kan dulu sekolahnya juga gak pinter kan. Nggak pinter pas-pasan Sekarang aja. sekarang jadi Pak Lurah yang keren, Jadi terus keren. kumisnya kayak sapu gitu ya. Itu juga teman kita kan, Teman masih kita. ingat kan? Masih ingat. Dia bagus banget Pak Bubur. Ini Ya. saya ketemu Ustadz Harun Ar-Rasyid di Batam. Dan ini kameramen adalah Pak Suharjo. Ya. Suharjo Suryo di Mejo ya. Oke, terus gak apa-apa. Oke, viewer, nanti kita ketemu lagi di session kedua. Insyaallah. See you next time with the Ya. same channel. Goodbye. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku manusia biasa yang tak luput dari dosa. Aku manusia biasa yang tak sempurna. Hilafku selalu dan selalu, hilafku hampir setiap waktu. Tuhan, mohon maafmu. Aku manusia biasa